Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi dari lanjutan pertemuan yang kemarin, yang berjudul menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran: 1. Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. 3. Menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. 4. Mensimulasikan peran mediator dalam menyelesaikan masalah SARA. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keragaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat, malapetakalah yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Coba kalian diskusikan manakah yang lebih baik mengatasi sebelum terjadi masalah atau sesudah terjadi masalah. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Bolehkah kamu membanggakan suku, bangsa, dan budaya daerah sendiri? Tentu saja boleh, tetapi jangan berlebihan, apalagi merendahkan budaya daerah lain. Sikap seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lainnya. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya dapat kalian terapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekkan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa, misalnya dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu kalian lakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap menerima keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian, jika kalian merupakan warga pendatang suatu daerah, sudah sepantasnya bila kalian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga. Dan inilah contoh gambar menyaksikan pertunjukan kesenian daerah merupakan cara menghargai keanekaragaman budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.